Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aktivis FMIPA. Pada akhirnya kita bertemu lagi di podcast Kasrat on Media dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Untuk Kasrat on Media ini dengan tema kita pada saat ini yaitu peran mahasiswa dalam menjiwai semangat Sumpah Pemuda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Yasmin selaku host untuk podcast Kasrat on Media pada kali ini. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh tamu spesial yang sangat luar biasa. Beliau merupakan aktivis muda yang mungkin sudah familiar bagi kita semua. Beliau juga sering mengikuti beberapa kegiatan, baik itu kegiatan akademik maupun non-akademik. Dan beliau ini sering mengikuti organisasi juga di luar kampus dan juga sering mengikuti perlombaan-perlombaan nih. Beliau udah 2 kali mengikuti lomba LKTI internasional, 5 kali juara LKTI nasional, dan beliau juga pernah atau sudah mendirikan usaha studi service yang cukup luar biasa bagi kita dan mungkin bagi rekan-rekan aktivis FMIPA semua atau mahasiswa Universitas Negeri Padang sungguh familiar dengan beliau ini. Baiklah, di samping saya sudah ada tamu spesial yang telah saya sampaikan sebelumnya. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kalau kita istilahnya kalau tidak kenal maka tidak sayang, maka kita kenalan. Nama Irwandi, hari ini diamanahkan sebagai Presiden Mahasiswa BEM KMUNP periode 2022-2023. Hari ini kalau asalnya dari jurusan Teknik Elektronika, prodinya Pendidikan Teknik Elektronika, kampung berasal dari Batam, dan sekarang diamanahkan jadi Presma. Jadi kan sekarang Bapak menjabat sebagai Presiden Mahasiswa ini, apalagi sekarang masuk semester berapa, Pak? Udah semester 7. Udah semester akhir. Kalau boleh tahu nih Pak, apa aja kesibukan Bapak pada semester ini atau hari ini gitu? Ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya waktu itu kan sebelum masuk ke kesibukan ya. Kalau kita kenal, apalagi di dunia kampus atau semasa kita kuliah, waktu itu kita kelompokkan menjadi 3. Nah, apa itu? Sebenarnya waktu ketika kita istirahat atau tidur, waktu ketika kita kuliah, dan juga waktu ketika kita berorganisasi. Nah, 3 waktu ini bagaimana cara kita memanajemennya? Maka dalam 3 waktu ini kita hanya bisa mendapatkan 2 waktu dan ada satu hal yang harus kita korbankan. Maka kita tidak bisa menggarap semuanya. Ketika kita ingin menggarap semuanya, maka ada yang tidak tercapai. Maka bagaimana 3 waktu ini bisa termanajemen? Kita bisa memanfaatkan potensi yang ada. Maka dari itu, pertama ialah waktu tidur. Kita hanya bisa memilih 2 waktu dari 3 waktu tersebut. Ialah ketika kita memilih waktu organisasi dan kuliah, maka apa yang kita korbankan? Waktu tidur kita. Tidur kita akan berkurang, istirahat kita akan berkurang, tapi apa manfaatnya? Kuliah kita oke, organisasi oke, sehingga apa? Nanti ketika kita udah masa waktunya dewasa, katakanlah, kita tinggal menikmati waktu perjuangan kita di masa muda. Kemudian ada juga masa waktunya kita memilih antara tidur dan kuliah. Nah, ini ketika kita hanya memilih waktu tersebut, kita kehilangan satu hal yang penting, yaitu waktu untuk berorganisasi. Ini sangat disayangkan kalau hari ini mahasiswa, khususnya para pemuda, apalagi momentumnya Sumpah Pemuda hari ini, tidak bisa memanfaatkan apa yang telah diberikan. Kita lihat di kampus kita ya, di kampus kita ada lebih kurang 19 UKM. Belum lagi yang di tingkat fakultas dengan berbagai berbagai banyak UKM atau organisasi. Sangat disayangkan ketika kita tidak mampu memaksimalkan atau memberikan kontribusi diri kita ke organisasi tersebut. Karena di dalam organisasi kita di situ banyak belajar. Makanya kalau ada kata bijak juga, tidak ada orang-orang hebat yang tidak bergabung dalam organisasi. Siapa mereka? Insinyur Soekarno, orang-orang tergabung dalam organisasi. Muhammad Atta juga tergabung dalam organisasi, dan Sumpah Pemuda itu dalam sebuah organisasi juga, Ikatan Para Pemuda Pelajar Indonesia. Nah, ini sangat disayangkan kalau hari ini masih mengkerdilkan organisasi. Nah, maka ada juga
Kemudian ada waktu juga ketika kita memilih waktu kuliah dan waktu tidur, waktu organisasi dan waktu tidur. Maka apa yang terbuang atau yang tidak kita maksimalkan ialah waktu untuk kuliahnya. Ini juga menjadi catatan penting kita, bahwasanya sampai hari ini kita diamanahkan orang tua pasti taunya kita kuliah. Nah, bagaimana kuliah yang kita jalani hari ini itu bisa maksimal terjalankan dengan baik. Maka dari itu ingat apa yang menjadi amanah, apa yang diinginkan oleh orang tua. Maka dari itu harus ada 3 waktu yang kita manajemen, dan salah satunya yang terbaik dari 3 waktu itu ialah kita memaksimalkan antara waktu kuliah dan organisasi. Walaupun kita berlelah-lelah hari ini, walaupun kita bercapek-capek, tapi pasti ada hikmahnya nantinya. Nah, kalau ditanya tadi masalah kesibukan, alhamdulillah juga kita pribadi juga diamanahi Presma ketika di bulan Maret ya. Bulan Maret, sekarang udah bulan Oktober, lebih kurang udah 7 bulan menjabat. Ini suatu pengalaman yang luar biasa didapatkan. Nah, di sini pembelajaran juga. Memang ada satu momen ketika kita terbentur nih sama waktu kuliah, waktu organisasi, kita tidak bisa memanajemennya. Nah, ini bagaimana caranya? Ya, kita berpandai-pandai. Karena ketika suatu momen bakalan terjadi. Ini kita sedang kuliah nih, tapi organisasi butuh kita juga. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini bisa terjawab ketika kita mampu mengambil dan berani untuk mengambil keputusan akan tersebut, dan juga disertai dengan pengalaman-pengalaman. Makanya dari itu kalau dilihat kesibukan, alhamdulillah kalau sekarang kuliah udah habis ya, mata kuliah udah habis, karena kita di semester sebelumnya udah melihat ini kuliah bisa kita maksimalkan di semester 6. Ini semua udah clear, jadi nanti ketika semester 7 kita fokus di organisasi aja lagi. Dan alhamdulillah sekarang cuma tinggal magang lagi ya. Sekarang magangnya di Semen Padang, dan sekarang juga mutar-mutar juga, dalam artian kita memikir bagaimana manajemen waktu antara magang, antara kuliah, antara organisasi. Karena kita juga amanah kita di organisasi berat, sedangkan magang juga kebutuhan kuliah. Nah, ini bagaimana cara manajemennya. Nah, ini di organisasi itu kita memiliki anggota gitu kan, maka di organisasi gitu kan, kita nggak sendiri di situ, kita punya orang-orang hebat di dalamnya. Nah, bagaimana cara kita walaupun kita tidak ada di situ, tapi kita bisa memanajemen organisasi melalui mereka semua. Nah, barangkali itu sih sedikit kesibukannya. Sungguh luar biasa ini sobat aktivitas MIPA. Walaupun udah Irwan ini disibukkan dengan aktivitas organisasi ataupun kegiatan yang di luar kampus, beliau tidak melupakan peran beliau sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Padang ini. Walaupun begitu, coba kita coba tanya kembali nih, bagaimana sih tantangan selama udah Irwan menjabat sebagai Presma, Presiden Mahasiswa, sekaligus sekarang disibukkan oleh magang pun di luar Universitas Negeri Padang, pasti mengalami banyak tantangan nih. Jadi Irwan, bagaimana sih tantangan dari Uda Irwan nih, atau tantangan terbesar lah gitu selama Uda Irwan menjabat sebagai Presma, sekaligus sekarang disibukkan oleh kegiatan magang dan sekarang juga berstatus mahasiswa akhir nih. Kira ada tantangan terbesar Uda Irwan selama itu gitu. Ya, bicara mengenai tantangan ya, nggak ada hidup yang hari ini kita nggak akan terlibat dengan namanya tantangan ataupun masalah. Nah, maka kalau tantangan ataupun masalah itu sejatinya yang itulah yang mendewasakan kita. Maka kalau dalam bukunya ini ada salah satu di kutipan buku, ketika seseorang itu ingin dimuliakan, maka bertambah pula pembebanan, bertambah pula masalah yang mereka hadapi. Nah, sejatinya masalah itu yang mendewasakan kita nantinya. Kita akan belajar banyak dari masalah tersebut, yang semulanya kita tidak tahu bagaimana cara menghadapi masalah tersebut. Karena kita udah melalui itu, kita menjadi hal yang biasa. Nah, hari ini kalau ditanya mengenai tantangan, ini bagi khususnya di tantangan jadi Presma ya, ini tantangan yang luar biasa sebenarnya. Maka kalau kita nggak siap sebenarnya, ini antara kita yang mundur atau kita yang dimundurkan gitu kan. Karena jabatan ini jangan terlalu ambisius, namun ketika udah ada amanah ini diberikan, jalankan dengan semaksimalnya. Karena sejatinya
ketika kita ingin berusaha lebih baik, insya Allah pasti ada jalan menuju hal tersebut gitu. Tantangan terbesar ialah ketika menjadi presma ialah bagaimana kita memanajemen diri sendiri terlebih dahulu. Karena sebelumnya ialah kita katakanlah di presma ini kan kita akui mungkin semua orang bakal tahu, udah tahu ya malahan. Di presma ini jadwalnya sangat sibuk, kemudian ada agenda di luar, agenda di kampus dan lain sebagainya. Nah, tantangan yang paling pertama ialah kita memanajemen diri. Yang sebelumnya kita asik dengan kehidupan sendiri, mungkin masih ada sempat untuk tidur siang ataupun tidur malamnya lebih cepat. Namun ketika kita jadi presma kita masih terhilang hal itu semua. Nah, ini kita seakan-akan kita harus bagaimana caranya cepat beradaptasi yang semulanya kita nggak siap untuk jabatan tersebut, kita harus cepat beradaptasi. Karena kalau kita lambat beradaptasi aja, lambat pula pergerakan di organisasi tersebut. Kemudian tantangannya yang lain ialah ini, kebetulan kalau pribadi sendiri ya, itu orangnya nggak suka maksudnya ketika disuruh jadi orasi kan, ke presma itu identik juga dengan orator kan, orasi. Jadi kalau boleh jujur, orasi pertama kali pas udah jadi presma gitu. Jadi sebelum jadi presma belum pernah orasi pas aksi. Cuma kalau orasi depan kamera pernah sih. Jadi itu tantangan yang luar biasa gitu kan. Kita lihat masa-masa tuh begitu banyak, kita nggak tahu mau ngomong apa, rasa keringat dingin aja gitu kan. Tapi alhamdulillah karena ada pengalaman yang luar biasa itu, momen yang akan terjadi ke depannya kita udah siap gitu kan. Nah, contoh saja kita ulas nih. Kalau sejarah mungkin di tahun ini juga kita tuh udah melaksanakan aksi 11 April. Aksi 11 April ini tuh mengenai ibu kota negara baru, kemudian penolakan 3 periode. Itu kan luar biasa juga. Nah, ini kalau bercerita juga, di saat itu kita belum ada kabinet nih di BMKM UNP. Belum ada kabinet. Kalau struktural kita masih berlima, cuma ada kawan-kawan juga yang membantu juga. Nah, kita belum ada kabinet, ini tantangan terbesar, bahkan ini sampai ingat kayaknya nggak bisa bakal dilupain momen 11 April ini. Karena pun aksi di 11 April kemarin tuh ricuh. Pertama kalinya dalam sejarah polisi menembakkan gas air mata. Jadi di sisi lain nggak ada kabinet, nggak ada anggota, tapi aksinya ricuh. Ini sangat luar biasa tantangannya. Apalagi besoknya laporan-laporan mengenai mereka yang masuk rumah sakit, terus kena represivitas sama polisi. Itu kan adunya karena hari ini UNP jadi koordinator pusat BEM Sumatera Barat ya, jadi juga mengadunya sama kita di UNP. Itu sangat terasa sekali tantangannya. Ada itu. Kemudian tantangannya lagi ialah karena sejatinya ialah ketika kita jadi presma atau pemimpin ialah bagaimana kita memanajemen. Paling utama ialah kita di organisasi memanajemen manusia. Ini lebih sulit dibandingkan kita memanajemen waktu, memanajemen lain sebagainya. Karena memanajemen manusia bukan seperti TV ataupun program yang kita program sedikit saja mereka bakalan seperti itu terus. Nah, di manajemen manusia ini sangat luar biasa. Hari ini mereka semangat, tapi besok-besok belum tentu gitu kan. Nah, ini sebenarnya bagaimana kita memanajemen manusia. Kita mengerti mereka mengerti kita, sehingga organisasi itu bisa berjalan dengan baik nantinya. Apalagi dengan tantangan dinamika yang terjadi hari ini, apalagi di BMKM UNP ya. Kita masalah di kampus, masalah di daerah, masalah di nasional. Ibaratnya masalah itu, makanya itu sering saya sampaikan, BEM ini tempat masalah gitu kan. BEM tempat masalah, makanya. Tapi dengan masalah ini yang mendewasakan kita nantinya. Kemudian tantangan terbesarnya lagi ialah kita dihadapkan dengan ini, kalau kita di BEM ini rahasia umum sebenarnya. Berapa banyak kita dituntut untuk mengadakan sebuah program kerja, tapi di sisi lain kita tidak diberikan dukungan untuk finansialnya. Ini untung kawan-kawan di BEM khususnya Kabinet Laskaraya sangat luar biasa. Mereka semangat walaupun tidak ada dana bantuan, tapi mereka tetap semangat jalani. Dan hari ini udah terbukti gitu. Kita apalagi menjelang setelah kasus yang kita di itu ya, katakan di audit setelah kasus itu benar-benar bahkan sampai BEM tuh nggak dapat izin kegiatan, dana kita sempat ditahan dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar terguncang lah sedikit. Tapi alhamdulillah kita bisa melewati itu semua gitu. Terbukti ada kegiatan proker besar malahan, tapi
walaupun tidak ada dana bantuan dari atas, tapi bisa kita jalankan. Contohnya aja di kita ngangkatin PSKM itu alhamdulillah 800 peserta, walaupun tidak ada dana birokrat kita berhasil mengangkatkan itu. Ibaratnya kan walaupun itu PKKMB jilid 2-nya gitu kan, 800 peserta. Kemudian ada Gap Year Merdeka. Nah, ini momennya juga kita mendekatkan sama kawan-kawan UNP, karena kita ibaratnya momen ajang keseruan juga di 17 Agustus kemarin. Kemudian ada kita pengabdian juga kalau di kita sosial masyarakat ya, kita pengabdian ke sekolah-sekolah, mengajarkan untuk adik-adik itu bagaimana cara membaca dan menghitung dan sebagainya. Dia sampaikan juga BEM ini sebenarnya organisasi yang kompleks gitu kan. Mungkin kalau kita berkaca pada satu UKM, dia bergeraknya satu bidang aja. Oh, dia fokusnya pendidikan. Oh, dia fokusnya di pengabdian, fokusnya di pergerakan. Tapi kalau kita berbicara mengenai BEM, semuanya ada di BEM gitu. Ketika misalkan ada musibah, BEM juga ikut turun dalam dana ada melalui sosmasnya. Ketika ada masalah pendidikan, regulasi-regulasi kebijakan yang tidak sesuai, BEM juga harus peka terhadap ini. Maka ada kalau mungkin ada yang kasratnya barangkali, ada yang sospolnya, tapi kalau di BEM UNP ada kebijakannya, mereka yang akan coba mengawasi kebijakan-kebijakan yang dihadirkan. Kemudian ada juga masalah penelitian di BEM juga dibahas juga gitu kan. Makanya itu organisasi yang kompleks dan juga harus dipenuhi dengan orang-orang yang mau berkontribusi, meluangkan waktunya, mengorbankan dirinya. Karena sejatinya organisasi itu ialah ini sebuah, kalau kita ibaratkan organisasi itu cinta, dan cinta itu akan merebut segalanya. Tenaga kita, waktu kita, bahkan finansial kita pun akan kita kerahkan untuk organisasi tersebut. Mungkin itu sedikit. Jadi tantangannya walaupun banyak nih tantangan dari yang telah dialami oleh Huda Irwani, beliau tidak semangatnya tidak padam gitu, terus melawan tantangannya, sehingga alhamdulillah segala tantangannya pun menghasilkan hasil yang luar biasa. Apalagi sekarang apalagi memimpin sebuah organisasi yang cukup besar, itu pun terdiri beberapa orang yang mungkin berbeda-beda pola pikirnya, namun alhamdulillah bisa di handle oleh Pak Irwan sendiri. Dan saya sangat setuju nih, bagaimana yang paling susah itu manajemen, bagaimana anggota kita, bagaimana teman-teman kita di organisasi tersebut. Dan sungguh luar biasa tantangan dari Pak Irwan, dan bagaimana Pak Irwan menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi. Dan kembali lagi nih Pak, kan hari ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, dan tadi udah dijelaskan juga beberapa sudut pandang dari Huda Irwan terhadap mahasiswa, apalagi di dalam organisasi. Menurut Pak Irwan sebagai mahasiswa ini, bagaimana sih pandangan Huda nih terhadap Hari Sumpah Pemuda? Ya, Sumpah Pemuda ya jatuhnya tanggal 28 Oktober nanti. Iya. Sekarang tanggal 15 lebih kurang, enggak 8 hari lagi ya. Iya. 8 hari lagi menuju Sumpah Pemuda. Momentum Sumpah Pemuda ini sebenarnya momentum yang sangat luar biasa. Awal mulanya pergerakan Indonesia. Kenapa bisa dikatakan, walaupun sebenarnya di 1908 itu ada Budi Utomo yang menjadi cikal bakalnya Hari Kebangkitan Nasional. Tapi yang kita lihat apa sih sebenarnya makna dari Sumpah Pemuda ini? Hari ini kalau kita lihat ya, pemuda hari itu mungkin kita jumpai hari ini pasti nggak ada lagi. Pemuda di tahun 1928 mereka udah meninggal. Pemuda di tahun 1945 atau ya hari kemerdekaan mereka juga udah meninggal. Tapi apa sih yang sebenarnya kita ambil nilainya? Nah, yang kita ambil ialah sebenarnya ialah semangat mereka. Kalau hari ini mereka jasadnya udah berada di dalam tanah, tapi semangatnya masih terasa sampai saat ini. Mereka dari berbagai daerah, dari berbagai perbedaan heterogen ya, tapi mereka bisa menyatukan bangsa ini dalam satu kesatuan. Nilai-nilai yang dalam Sumpah Pemuda itu ialah bagaimana menghadirkan nilai nasionalisme,
bagaimana menghadirkan nilai gotong royong dan juga rasa cinta tanah air.